Shalom, pagi bersama tedukan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari yang cerah yang Kau berikan, kami mengutamakan Engkau di atas segala-galanya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi berkat, jawaban, kekuatan, penghiburan dalam hidup kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai ayat 40. Saya bagi dengan dua bagian, tiga bagian maksud kami. Ayat pertama sampai ayat yang ke-16, ayat 17 sampai ayat 27, ayat 28 sampai ayat 40. Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dan apa yang tidak dapat kita lihat. Karena imannya Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian padanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan pada Allah. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah telah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia panggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang punya dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah boleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usia sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati, pucuk terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Ayat 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ.
Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak mau disebut Allah mereka, karena Ia telah memberikan suatu kota bagi mereka dan selanjutnya. Kita melihat tokoh-tokoh iman yang sedemikian rupa, sebagaimana tokoh iman Habil, Henokh, Nuh, yang kelima ini dikatakan Abraham. Abraham mempunyai iman. Dia rela meninggalkan Uskasdim dengan kemewahan yang kekayaan yang dia miliki, sebab tujuannya bukan tanah dunia bukan tujuannya dunia dia kejar, tapi tanah air surga. Kenapa? Sebab dia tahu tanah air surga itu yang diberikan kepada dunia. Iman. Kita akan tinggalkan dunia ini. Kita harus tinggalkan dunia ini kesenangan. Tapi kita menuju satu tanah air surgawi. Kenapa? Iman kita kepada Tuhan. Sebab kenapa? Dikatakan pada ayat yang ke-16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab Allah tidak mau disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Tak merindukan tanah air yang lebih baik, tanah air surga. Kenapa? Kita warga negara kerajaan surga. Kita ada warga negara kerajaan surga. Ingat, kita warga negara kerajaan surga. Kita akan meninggalkan tanah air di dunia ini. Kita akan tinggalkan tanah air dunia ini. Tetapi tanah air kita adalah tanah air surgawi. Ya. Sebab kita bukan secara daging kita warga negara kerajaan surga, warga Indonesia. Tapi secara rohani kita warga negara kerajaan surga. Maka dalam Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kewargaan kita adalah kewargaan surga. Secara daging kita warga negara Indonesia, tapi secara rohani warga negara surga. Menang, maka kita punya iman. Abraham punya iman. Satu, dia harus tinggalkan Uskasdim, harus tinggalkan dunia ini menuju tanah air surgawi yang dijanjikan Tuhan. Kenapa? Karena Abraham punya iman. Kita pun juga punya iman. Kita rela meninggalkan dunia. Bukan kita mati hari ini, bukan. Kita semua meninggalkan keduniawian kita, menyalibkan daging kita untuk menuju Golgota. Di tempat yang menuju tanah air surga. Meninggalkan tanah dunia ini dan kesenangannya. Apa sisi dunia? 1 Yohanes 2 ayat 16. Keinginan daging, kanggo hidup, keinginan mata. Salibkan hal-hal 3 ini, sehingga kita menuju dengan iman. Kita menantikan tanah air surga yang dijanjikan oleh Tuhan. Janjikan Tuhan sebagaimana Abraham, dia punya iman, dia rela meninggalkan Uskasdim, kekayaan dia miliki, menuju satu tempat tanah air surga. Sekalipun dia belum lihat, tapi dia punya iman. Demikian ya, kita belum ke surga, tapi kita punya iman menuju tanah air surga. Tanah air dunia ini penuh dengan tangisan air mata. Tanah air surga, tanah air yang sukacita. Amin. Terima kasih Bapa di surga, pagi yang cerah yang Kau berikan hidup ini. Firman mengingatkan buat kami, biar kami beriman, rela meninggalkan kesenangan dunia ini, untuk punya iman seperti Abraham, menantikan tanah air surga. Sebab kami ada warga negara surga, sebagaimana Filipi 3 itu juga 10
dunia yang kami punya satu tinggalkan dan tinggalkan. Biar kami mau menyucikan diri menanti kedatangan Engkau, siapkan hidup kami berkemas-kemas untuk bertemu dengan Engkau. Tinggalkan frustasi, tinggalkan dunia kesenangan. Terima kasih Bapa di surga, kita perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Apa jadi kebutuhan kami, Kau cukupkan. Kembalikan besok pagi ibu yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para rawat, para telekom. Berikan mereka sebagai hamba-hamba Allah takut kepada Tuhan. Segala kasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.